contoh dari AI. Contohnya yang pertama apa? Google Map. Mengerti? Memberi rute tercepat. Misalnya, tadi kita mau perjalanan ke Luwes. Klik aja bagian telusuri. Di atas ini ada telusuri. Bisa mau ke Luwes, Purwodadi. Nah, jadi tampilannya itu seperti ada petanya. Mulai. Nah, ini adalah apa? Contoh dari apa? Google Maps. Ini adalah contoh dari Google Maps. Lanjut. Yang kedua ada HP. Ada HP. Yang pertama itu di dalam HP itu apa yang di benak kalian tentang HP atau gadget? Yang biasa kalian pakai dari HP itu sendiri itu apa? Kalian biasanya menggunakan HP itu untuk apa? TikTokan. Kalian main TikTok di HP. Terus belanja di Shopee pakai HP. Iya enggak? Ya. Terus game online. Ada yang sudah pernah menggunakan game online? Sudah. Biasanya kalian memakai game online main apa? Roblox. Wow. Kalau bisa untuk anak SD jangan menggunakan aplikasi Roblox. Ya. Jangan. Terus Catbook. Itu juga action virtual. Nah, di dalam pembelajaran pagi hari ini ada ciri-ciri AI. Ciri-ciri AI. Yang pertama itu bisa mengenali pola. Misalnya apa? Wajah. Terus ada ini gambar apa? Gambar HP. Yaitu bisa belajar dari data. Contohnya rekomendasi video YouTube yang sudah kita pelajari tadi ya. Yang ketiga ini ada bisa mengenali keputusan sederhana. Itu adalah contoh dari AI. Ciri-cirinya, ciri-ciri tidak menggunakan AI itu yang pertama apa? Hanya bekerja sesuai perintah manusia. Oke, terus tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri sendiri. Ya, selanjutnya tidak bisa memberi saran atau keputusan. Iya, ciri-ciri tidak menggunakan AI, hanya bekerja sesuai dengan perintah manusia. Itu tidak menggunakan AI. Terus tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri sendiri. Karena yang tidak menggunakan AI itu hanya perintah dari manusia itu sendiri. Kecuali kalau menggunakan AI, kita mengeklik voice. Jadi apa? Langsung bisa muncul. Ya enggak? Luar biasanya AI dan non AI itu. Kalau ini tidak atau ciri-ciri tidak menggunakan AI. Selanjutnya, contoh non AI di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada terus remote TV. Ada yang pernah menggunakan kalkulator? Pernah. Biasanya kalian menggunakan kalkulator itu untuk apa? Berhitung, menghitung penjumlahan, perkalian.
Remote itu hanya memindahkan. Apa? Memindahkan channel satu ke channel yang lain. Gitu. Terus contohan IA yang ketiga apa? Sepeda ontel. Kelas 5 ini ada yang belum bisa memakai sepeda ontel? Oke, semua bisa, semua bisa ya? Bisa. Jadi kalau sepeda itu hanya bergerak saat diayun. Iya, terus setelah itu ada jam dinding, hanya menunjukkan waktu. Di sini terdapat perbandingannya, ada aspeknya, teknologinya, ada teknologi yang tidak menggunakan AI. Sampai sini paham? Paham. Selanjutnya, manfaat AI sendiri itu apa? Dan tantangan AI itu sendiri itu apa? Manfaatnya apa yang pertama? Tantangannya belum bisa berpikir seperti manusia. Oke, terus harus digunakan dengan bijak. Iya, itu adalah manfaat AI dan tantangan AI. Itu yang pertama, manfaat AI membantu pekerjaan manusia. Membantu pekerjaan manusia. Ada yang setelah itu mempermudah belajar. Terus membuat hidup lebih cepat. Wah, enak ya. Biasanya kalau menggunakan metode manfaat AI itu manusia agak malas. Karena apa? Sudah disediakan oleh AI. Luar biasanya AI itu seperti itu. Nah, tantangan AI sendiri apa? Belum bisa berpikir ya seperti manusia. Terus harus digunakan dengan bijak. Itu ada tantangan dari AI itu sendiri. Nah, silahkan kalian membuat kelompok. Nanti dalam sini terdapat LKPP-nya atau tugasnya. Silakan kalian membuat kelompok. Setelah itu nanti kalian presentasikan maju ke depan. Silakan. Kelompok ya. Kelompoknya. Berkelompok masing-masing. Silakan. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas kelompok. Terima kasih. Silakan kalian mempresentasikan hasil karya pada pagi hari ini. Yuk. Di situ terdapat apa tadi? Apa? Tugas kalian. Silakan dipresentasikan. Oke, AI dalam kehidupan sehari-hari. Ayo silakan contohnya. Oke, silakan maju ke depan. Contoh AI dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Ada laptop, 2. Ada tiktok, 3. Ada mobil. Ya, suaranya agak keras sedikit. Oke, ada yang pertama, ada apa saja tadi? Laptop, terus TikTok, terus ada Google. Google. Oke, soal nomor 2 itu bagaimana? Menjelaskan alasan secara sederhana. Iya. Alasannya adalah penerapan teknologi kecerdasan buatan untuk memungkinkan mesin melakukan tugas yang biasa membutuhkan kecerdasan manusia. Oke.
luar biasa. Dioplos untuk kelompok pelatih. Silakan kembali. Baik, pada kesempatan hari ini dapat kita simpulkan. Kesimpulannya apa? Kecerdasan buatan yang membuat mesin pintar dan banyak membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Mungkin Bu Dida mau kasih tugas di rumah atau tugas mandiri, nanti silakan dikerjakan. Mengerti? Mengerti. Iya. Tugas mandiri.